Lo tahu nggak ya bahwa kita 17.000 kepulauan, ada 500 bahasa lebih, dan bangsa-bangsa yang besar itu memiliki pelaut-pelaut ulung. Believe it or not. Inggris, Columbus. Iya. Ya. Spanyol, Vasco da Gama. Cina, Panglima Cheng Ho. Coba terus ini ya. Nenek moyangku. Seorang pelaut. Sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat doang semuanya. Sekarang saya berada di Goa, Go to Allah. Ini adalah tempat menepi sebentar di mana saya berlari dari kesibukan duniawi. Bukan berarti saya menghindar, tapi kita butuh keseimbangan ya. Dalam keseimbangan itu akan terjadi leluasa dalam bergerak, dan leluasa dalam bergerak akan melahirkan kewajaran. Banyak sekarang manusia yang hidupnya tidak wajar. Karena apa? Tidak seimbang. Hari ini saya kedatangan tamu, seorang seniman perempuan, namanya Mahda, disebutnya Mahda aja ya. Mahda aja ya, nama panjangnya. Nama panjangnya Rutua Mahdalena. Saya kenal dari sama dia tuh sejak tahun 80 90 kali. 87. Kamu pernah les dulu di IKA? Oh iya iya. Pada suka lupa. Iya iya 87 bisa lama ya. Gue tuh udah tua ya, tapi masih ingat. Iya iya. 87 dia udah les di IKJ, di tim. Di tim. Wow, Dan oke. dia lalu lalang mungkin dia ini ya membaca situasi. Yes. Karena dia perempuan, sementara IKJ tuh kabarnya mengerikan gitu kan. Ya, ayah saya juga melarang saya dulu ke IKJ kok. Yes. Takutnya betul. anaknya merokok. Aneh kan anak saya. Takut ngerokok. Terus ngapain waktu itu tuh 87 di IKJ ngapain dulu? Kursus. Kursus apa? Kursus gambar, kursus melukis. Jadi Mahda ini sebenarnya telah berproses lama ya. Iya, ternyata aku baru sadar loh 87 ya. beneran ya. 87. Aku anak kampus, kamu anak les-lesan. Gila ya. Asik. Wow. Jadi tahulah derajat kita seperti apa ya. 30. Berapa tahun ya? 35 tahun yang lalu. 35 tahun yang lalu. Dan Oke. inilah pertemuan yang luar biasa yang Ya, harus amin. dicatat dalam sejarah dunia maya ya. Iya. Sebenarnya aku ingin tahu deh, Mahda ingin dikenal sebagai apa ya dah kamu ya? Aduh, itu yang paling pusing ya. Kamu di karena IKJ masuk ambil jurusan apa? grafis murni, Grafis murni. seni cetak. Ya. Lebih ingin dikenal sebagai apa? Sebagai manusia. Sebagai manusia. Sebagai manusia yang seutuhnya. Profesi dunianya. Profesi dunianya perupa kali ya. Sebenarnya enggak juga sih Om, karena sekarang banyak juga masuk ke dunia instalasi performance. Wow. Kayak apa itu? Jadi ya menggabungkan antara tarian, musik, dan seni rupa gitu. Karena pada dasarnya seni itu sebenarnya satu, masalah keindahan. Masalah keindahan. Ya, seni Iya. itu adalah keindahan. Dan Jadi kayak- profesi aku ya seniman aja kali ya. seniman ya. Seni. Kalau saya snewen. Seneng nipu teman. Benar-benar saya suka bahwa seni itu adalah keindahan, dan keindahan itu pada awalnya sudah ada di surga, lalu terpercik jatuh menetes ke bumi. Amin. Awalnya bumi itu indah sekali, tapi terkontaminasi oleh tingkah laku pola manusia sehingga jadi rusak. Iya. Jadi lucu, agama datang belakangan, tiba-tiba agama menyingkirkan seni. Iya. Haram itu haram. Padahal sudah ada seni keindahan ya. dari Saran awal. saya yang mengatakan haram, wudhu lagi aja. Belajar dari Iya. awal lagi. Jangan-jangan Anda selalu membersihkan jasad Anda, tapi tubuh ruhnya jarang dimandikan. Iya. Karena yang berpulang nanti ke surga adalah tubuh rohania yang mantap. Amin. Wah keren banget ya. Iya, kenapa saya ngomong sekeren ini? Karena di belakang saya nggak sengaja buka buku biografi dia. Iya. Kok pas banget ya? Ada emak. Iya iya. Kamu manggilnya apa? Mami. Mami? Mam. Apa? Mam ya? Mami Sapa lah. dulu dong, sapa dulu dong. Halo, sampai siapa Om? Sapa dulu Mami yang di sini. Oh, Mami ada? udah nggak ada. Masya Allah, salah lah ya. Maaf, ya. Mudah-mudahan Mama sudah ada di surga di Ya, pangkuan amin, Tuhan ya. amin, amin. Ya, apa arti Mama buat kamu? Jadi gini, sama seperti yang Om bilang, masuk IKJ dilarang karena takut ngerokok kan? Yes. Oke, aku masuk IKJ nggak boleh karena takut jadi seniman. Karena dibilang seniman itu manusia nggak jelas, nggak pulang, nanti tidur di pohon, nggak ngerti itu orang hutan atau Tuh kan
Kayak temen gue Romi itu ada tuh. Nah, Tidurnya keluarga di gue pohon. nganggapnya kayak gitu, nanti Manda nggak pulang, tidur di pohon, makin hancur aja dia. Nah, Masya Allah. oke, tapi Mami yang begitu yakin, yang bilang bahwa enggak lah, Mahda pasti bisa, gitu loh. Jadi pakai doa Mami sih sebenarnya kuliah aku di IKJ. Sebenarnya nggak ada yang setuju tuh Om, Iya. cuma Mami aja. Makanya selalu di karya aku tuh perempuan dan Mami, karena ketika ada satu saja yang mengiyakan atau satu yang mendoakan, aku rasa apalagi ibu, ya udah hidup kita sebenarnya pasti jalan. Iya, iya. Setuju ya. Jadi teman-teman begitu banyak dukungan buat kalian, tapi ibu nggak setuju itu pertimbangan. Itu harus dipertimbangkan. Karena ibu tuh wasiat ya. Ibu tuh apa ya? Apa ya, Om? Awal kehidupan? Lambang cinta yang terbesar diberikan buat anak manusia. Amin. Amin. Jadi kalau Ya. ibu mau meninggal dunia, ya, upayakan gimana kau tersenyum melihatnya. Ya, kita cinta ya cinta, tapi Iya, begitu betul. kehilangan, ada rasa puas. Ya. Ada rasa puas kamu sudah merawatnya. Jangan Iya, sampai amin. begitu meninggal dia Iya, nangis-nangis. amin. Ya, kita itu yang menarik Om, di adat Batak itu kita kalau orang tua kita meninggal harus nangis kenceng-kenceng kan. Ah. Aku sampai gini, nangislah nangis biar nunjukin kalau mamamu baik sekali gitu. Ya Oh. kan nggak bisa keluar air mata Om. Oh. Bener gak sih? Itu Iya, kan iya. masalah hati. Jadi kalau kita nangis, makanya suka ada orang yang akhirnya disuruh nangis-nangis untuk menjadikan sesuatu dramatik gitu loh Om, nggak nyangka kan? Iya, iya, iya. Nah, iya. tadi pas banget waktu Om bilang ketika ibu kita pergi, hanya senyum yang bisa dikasih karena udah ada kepuasan bahwa kita akan selalu berjalan sesuai dengan apa yang menjadi mimpinya gitu sih. Katanya kalau merinding tuh ada malaikat, bro. Amin. Iya. Iya, makanya aku juga merinding nih. Lu bikin raksasa aja. Mereka tumbut nyawa. Teman-teman, ya sebelum kita lari ke soal seni, ya, jadi nggak penting sedih itu kalau kita mengabaikan orang tua kita. Gini ceritanya, jangan sampai ketika ibu meninggal dunia, kamu menangis jadi-jadinya. Itu tandanya kamu orang yang durhaka, menyesal gitu loh. Iya. Jadi rawatlah selagi sehat. Ya, kalau udah sekarat gimana ceritanya gitu loh. Jadi saya emang melarang keluarga yang baca Al-Fatihah untuk melihatnya nangis. Saya bilang Iya. di luar dulu. Iya, iya. Karena yang merawat ibu saya ketika meninggal setelah wafat adalah yang sebaik-baiknya merawat. Setuju Iya, ya? setuju. Dan pasti mama ya di surga nih bangga dengan Mahda. Amin Ya. ya. Pencapaian apa Nda yang udah kamu dapat dari bidang mencetak, grafis, apalagi sebagai seniman perempuan? Pencapaian ya Om, sebenarnya kita nggak pernah mencapai sesuatu yang mencapai gitu ya. Merendah ini. Iya emang benar. Nah jadi cuman yang aku bisa mungkin jalankan adalah itu tuh pada saat memutuskan menjadi seniman kan aku masuk kuliah kursus dulu kan Om, Yes. kursus kan. Sebenarnya Mami itu cuman ngeliat waktu kecil aku nggak pintar ngomong. Aduh aku pendiam sekali gitu. Jadi selalu dikasih kertas gitu kayak gitu deh anak-anak yang dikasih kertas. Udahlah itu liar, aku akan menggambar dan Mami bisa baca perasaan aku lewat gambar. Nah akhirnya Mami kursusin, itu yang aneh kan. Iya, iya, iya. Jadi dia bilang sebenarnya di bagian dari penyesalan Mami Dulu mengiyakan kan kamu. zaman dulu 87 kursus ada kursus ngetik. Ini kursus jadi seniman aneh ya. Wah, aneh itu sebenarnya. Iya, tapi karena aku nggak bisa ngomong, Om sekarang aja Iya. cerewet, gue nggak ngerti. Setelah masuk ke IKJ aku jadi cerewet loh. Kayaknya ini nih karyaku ya, dengerin, gue mau ngomong tentang karya gue. Kalau dulu enggak. Jadi Mami yang mungkin Mami yang membuka jalan aku bahwa ada cara untuk mengungkapkan ekspresi dengan cara menggambar. Nah, pencapaian untuk Mami adalah aku bisa ngomong sekarang. Itu aja sih sebenarnya. Mami itu Anaknya sebenarnya cerewet. Mada lagi mendoakan sebenarnya. Amin. Mada, kalau aku ngelihat karya-karya kamu nih, kamu seperti memberikan narasi kehidupan ya. Iya, iya. Gimana? Iya betul. Ya gimana? Betul. gimana? Narasi. Tuh dikasih love lagi. Thank you teman-teman. Ya. Saya emang butuh cinta ya Makasih. dari kalian ya. Iya. Jadi sebenarnya begini. Mau ngomong apa kamu tuh di karya Iya. kamu? Itulah. Aku juga bingung. Jadi gini, ternyata ketika aku kecil yang tidak pandai berbicara itu, aku keluarin tuh setelah kuliah sampai sekarang, Dulu gue diem banget tahu. Sampai Mami kayak curiga gini, gue bisa ngomong nggak? Jadi guru kalau manggil aku tuh, yang aku ajak ngomong tuh cuman boneka sama kaca. Jadi guru manggil, nggak punya teman, duduk diam aja sendiri gitu. Nggak ngerti kenapa kesenian membuat aku bisa menjadi diri aku sekarang. Jadi kenapa aku jadi bercerita terus, mungkin karena banyak flashback di masa kecil yang pengen diceritain, tapi kapasitas kita masih terlalu kecil, nggak nyampe gitu. Kayak ini ada nih Om, mimpi anak kecil menggapai awan di langit. Itu kan kayak aku dulu masih kecil pengen ngambil awan gitu. Kayaknya awan Jadi tuh intinya bahwa masa kecil lu nggak bahagia gitu ya. iya kayaknya ya Om ya. Mungkin ya sedih Banyak juga ya. mimpi-mimpi yang nggak terlaksana gitu ya. Mungkin bisa begitu, atau karena aku pendiam jadi nggak bahagia karena nggak pintar berteman, jadi dikucilkan gitu loh. Jadi aku biasa
biasa Jadi sakit. pandemi ini penderitaan yang ini dong ya, yang panjang dong. Enggak sih, gue udah biasa juga kan intro Oh, gitu ya. Enggak, udah nggak bisa ngomong, nggak mau ngomong ya. Udah gitu dilarang kemana-mana ya. Oh, justru gue bilang om gue mau ngomong lu di tempat lo karena gue mau ngomong. Jadi teman-teman sedikit lah cerita ya. Gue bilang dia kan tinggalnya di puncak ya, jauh jalannya. Gue bilang kita gabung IG aja yuk. Enggak, gue mau datang ke gua gitu. Iya, karena gue mau ngomong nih. Luar biasa. Oke, lo mau ngomong apa lagi lebih detailnya? Karena nih lo ngomongin surga. Emang lo pernah ke surga atau Nggak pernah udah sih. ngebayangin tentang surga itu seperti apa? Aku nggak pernah ngebayangin, cuman aku menginginkan. Jadi sebenarnya karya seniman tuh sesuatu yang dia rindukan, bukan sesuatu yang dia ketahui sebenarnya. Sesuatu ya. yang dirindukan. Itu pasti Yes. lahir dari kecintaan. Yes, dari kecintaan. Yes. Jadi aku nggak pernah ke surga, ya belum lah ya, jangan dulu, masih mau hidup dulu. Ini. Masa bikin ini teman gue panitia surga dan neraka. Aku bisa beli tiket ke surga. Bisa. Jangan ke neraka ya. Beli kaos dapat hadiah itu. Tiket. Ya gimana? Surga yang di matanya. Jadi surga yang aku iniin, ini ada pameran aku waktu tahun 2009 ternyata tuh Om. Jadi kayak berapa tahun yang lalu tuh? 2009 ya. Malas lagi ngitung 11 tahun. angka ya. 11 tahun ya. 11 tahun yang Ya, lalu. tahun 2020 kita nggak hitung ya, karena nggak ada kegiatan. Nggak ada kegiatan. Nah, terus surga itu sesuatu yang aku rindukan. Surga tuh kata orang ideal banget gitu. Ya kan? Katanya kan belum pernah. Nah, habis itu buat aku tuh surga tuh sederhana banget. Apa itu? Matanya seorang anak kecil karena dia punya harapan. Wah. Ya kan? Dia mata seorang anak kecil, cinta seorang ibu, piring. Karena kalau kita makan kita surga. Ini gue datang aja langsung dikasih mie, itu surga banget tau Om. Bayar udahnya. Iya bayar lah. Yang penting kan ada makanannya dulu. Bayar tuh masalah gampang. Oke, lo melihat piring itu adalah Piring, surga. terus kalender Om. Hah? Kalender. Lo udah periksa dokter sebelum kesini? Nah, jawaban lo kayaknya ini Aneh kan? bukan ngawur ya. Aneh kan? Satu lagi kertas kosong. Wow. Coba jelasin apa dulu? Mau piring dulu, kertas kosong atau tadi? Ibu. Ibu. Tunggu, oke. Bukan ibu tadi apa? Tanggalan. Tanggalan. Tanggalan, Kalender. oke. Mulainya dari mana dulu Ya, ya? piring. Maunya piring? Piring Kan dulu. enggak, sebenarnya sih ada ininya. Ya udah ada Lo piring pakai dulu. nanya lagi. Ya, oke. Piring, Oke. oke. Manusia itu hidup karena makan. Bener nggak? Yes. Ya. Di dalam situ ada surga. Maksudnya gini. Jadi ada karyaku anak kecil dengan piring-piring banyak banget kosong. Aku cuma bilang gini, di mana isi piringku, judulnya itu. Artinya ada gini, kita sering sekali kita makan, pernah nggak kita mikir masih banyak piring yang kosong? Intinya cuma itu. Nah, ketika kita berpikir bahwa masih ada piring yang kosong, di situ sebenarnya ada surga, karena ada kemampuan kita untuk memberi atau berbagi, ya kan? Itu pertama. Wow. Setelah itu kenapa itu kalender? Aku percaya banget setiap hari, setiap jalan, angka itu tuh cuma masalah waktu sebenarnya. Aku nggak terlalu peduli sama angka ya. Itu cuma masalah hari-hari yang kita lewati. Kalender gitu ya kan. Di kalender itu ada hari baik, hari buruk atau apa. Tapi intinya dari semua itu ya itu yang harus kita jalanin. Emang bisa lari dari angka nggak dong? Ya oke. Terus ketiga adalah kertas kosong. Pada saat kita kenyang, kita berjalan, buatlah tanda-tanda di dalam kertas itu. Dan biarkan itu selalu kosong sebenarnya. Karena kita nggak pernah berada dalam satu kertas yang penuh. Oke. Lalu si kertas itulah yang akan mendidik seorang anak yang akhirnya mempunyai harapan. Gitu ya. Habis itu Tuh. dan seorang ibu pasti akan selalu mendoakan. Ya jadi ya surga tuh sesimpel itu sebenarnya, sesimpel ada keikhlasan, terus ada Kenapa orang melihat surga tuh ada dicambuk ya, disetrika, ya, tidak dipotong-potong, ya, pantat disodok-sodok. Ih, serem banget. Iya, makanya gue pikir lo, cara berpikir lo unik ya. Aneh. Enggak, karena piring, ya. Iya. Lo tahu bayi, dia tidak bisa makan, ya, Jadi. tapi disuapin. Betul. Dia tidak bisa dicebokin, nggak bisa jalan, digendong. Kenapa ya? Karena dia suci, dia bersih. Iya. Ya. Karena dia bersih, Allah yang kudus, Allah akan melayani jiwa-jiwa yang bersih. Kalau lu sekarang banting tulang, mandi keringat, berangkat pagi, pulang malam, lu karena mengotori diri lu yang bersih. Banyak istighfar lah itu. Ya, kalender masalah waktu. Waktu itu adalah makhluk. Sebaik-baiknya makhluk adalah manusia. Manusia tidak boleh terkunci dalam waktu. Ya. Waktulah yang dia harus bisa genggam.
Nah, ciri-ciri orang hebat tuh, dia bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Dia tidak terkait. Bahkan ketika dia tidur terlelap, azan berkumandang, dia bisa terbangun tuh sebelum azan berkumandang. Karena waktu sudah dalam genggaman dia. Dan waktu itu tadi lagi, dia bukan manusia struktural, dia manusia spiritual. Terbukti, dia udah nggak tahu Senin, Selasa, Rabu, tanggal gajian, ya, apa yang harus iya. Jadi ciri-ciri ada dua, makhluk spiritual, ada makhluk struktural. Struktural, betul. Nah, orang yang kayak gini nih nggak bisa mempan kena virus corona ya. Ya, karena yang dimakan tuh yang struktural aja. Apalagi yang berprasangka buruk kepada Allah. Ya. Aduh, gue bakal kena nih, kena loh. Ini temen nih, wah dia bawa penyakit, kena loh. Iya, betul. Betul ya, gimana? Apa yang lo ingin betulin? Maksudnya ya semua basic dari pikiran kita ya. Basicnya dari pikiran sama perasaan kita. Memang sih jadinya orang kayak sebel gitu kayak kita. Emang lo pikir lo siapa gitu kayak bakal gak kena gitu kan. Akhirnya aku cuma bilang ya kalau kena juga urusan gue sendiri kan, bukan urusan lo. Kenapa repot gitu. Pokoknya yang beriman dan berimun tetap kena, bro. Ya. Cuma nih kita kasih bocoran nih kita ya. Oke. Karena gue juga adalah virus ya. Virus kebaikan. Jadi virus itu tidak mengenal tubuh. Orang berpangkat, Betul. orang sengsara kena. Iya, itu pelajaran. Orang beriman sama nggak beriman kena. Iya. Tapi begitu dia masuk tubuh yang tidak dikenali ke dalam, menemukan tubuh ruh. Di saat dia bercakap-cakap dengan tubuh ruh, ini bakteri juga tubuh ruh, virus tubuh ruh, jasad kita ada ruh. Betul. Lu siapa? Ya lu siapa? Tiba-tiba lu bacain surat Yasin bagi yang beragama Islam, dia mundur. Iya. Lo doain air putih ketika lu merasa aduh kena Covid, dia cabut. Iya. Nah sayangnya udah khatam Quran, lu udah banyak hafal, begitu kena Covid, lu panik men. Kalah. Ya bukan salah ya lari ke dokter, tapi tiba lupa yang hakiki gitu loh. Betul. Ya nggak? Betul. Kalau lu emang nggak beragama, ya udah lu pergi aja langsung ke Iya. orang yang paling paten. Makanya nih nanti menjelang akhir hayat mau kiamat, orang tidak lagi percaya pada ulama, kiai, pendeta sekalipun, tapi dia lebih percaya kepada orang yang bisa menyembuhkan penyakit. Amin. Nanti Dajjal itu hujan Ya. turun seketika, orang mati bisa sembuh, Betul. sehingga kita beriman kepada Dajjal. Jangan sampai dong. Loh, ini kejadiannya begitu. Aku jadi inget ceritanya gini nih. Ini karena lo ngomong surga ya. Iya ya oke lah, kita Lo ngomong seputar Jadi surga. gue mengimbangin dengan neraka. Ya biar nggak terlalu ideal Iya, ya. iya. Nah, jadi semua orang tuh ya kalau buka WhatsApp kan udah vaksin belum? Ya kita harus itu. Ya Iya. nggak tahu lah terserah. Nah udah gitu abis itu hati-hati ya. Jadi pokoknya semua tuh sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bener nggak Om? Yes. Nah aku percaya banget ada virus itu. Oke, jangan lalai ya, sahabat sekalian. Nggak semua gila sih soalnya. Yes. Nah abis itu akhirnya aku cuma bilang gini intinya, atau nggak gini, Mada kamu tau nggak si ini udah ini loh, si ini meninggal loh satu keluarga. Oh ya, gue nanya divaksin belum? Udah, oke itu pertama. Tapi nggak bukan itu yang penting. Cuman gue nanya gini, Wah, ya semua orang ini- pasti mati. Ini YouTube gue bakal hilang dari ini. Nggak, gue cuma bilang sama tiap orang pasti mati. Tapi dia kaya banget loh. Nah kan nggak ada hubungannya orang kaya sama kematian pada saat virus. Itu aneh. Akhirnya aku cuma bilang gini, gini ya, yang pasti di dalam hidup adalah apa? Kematian. Iya betul. Nah, semua pasti mati. Masalahnya lu jangan bahas matinya, lo bahas sekarang lo ngapain gitu loh. Itu aja intinya. Boleh tepuk sekali Pak. Ya pasti mati. Ya gue juga masih nggak mau mati sekarang kali ya. Tapi ya pasti itu tujuan terakhir tuh kita pasti mati. Cuman pertanyaannya atau masalah besarnya itu bukan tentang kematian ya, tentang apa yang kita lakukan pada saat Selagi kita hidup. Setuju. Wah dapat tanda-tanda love Ya. lagi loh. Dia setiap ngomong dapat love loh. Mungkin penggemar bayaran men. Kemarin sih udah gue bilang enter lo love-lovein ya. Ratusan orang. Enggak. Luar biasa Mada ini ya. Jadi teman-teman semua, pemerintah sudah hebat lah. Berapa ratus juta ini diwajibkan untuk vaksin Iya. ya. Tapi sekali lagi kita bicara Tuhan yang ada di dalam diri kita yuk. Ya. Kenali dirimu, Tuhanmu ada di dalam dirimu. Nanti kalau kamu kenal dirimu, kamu akan kenal Tuhanmu. Nah persoalannya kamu suka ngomentarin Tuhan orang lain gitu. Iya nggak sih? Kalau mau vaksin, lo vaksin gitu loh. Ya kalau mau mati, mati. Karena mati itu bukan sesuatu yang kita cita-citakan, tapi pasti. Mati itu lo nggak usah takut, tapi jangan ditantang-tantang. Mati itu nggak perlu sakit, nggak perlu tua. Iya. Ya, mati bisa kapan aja. Betul. Tapi Mahda tadi memberi garis tipis tebal.
selagi hidup lo berbuat apa gitu. Nah, apa yang lo berbuat selagi hidup? Ya hanya berbuat setiap hari. Makanya orang kan sering bilang, Mada lu sekarang masih berkarya nggak sih? Gitu kan ya. Yang gue heran ya, pertanyaan berkarya tuh orang pikir pameran gitu ya Om ya. Enggak kan? Berkarya tuh bukan pameran, hello. Jadi apa? Berkarya lo bangun pagi, bersihin rumah tuh lo berkarya. Beres-beres, urusin anak yang lagi online school, yang di sekolah di rumah. Terus kebetulan aku juga punya rumah Cinta Damai itu, aku rescuein binatang ya. Ya, jadi lo lebih peduli kepada hewan-hewan. Enggak juga Om, sama manusia juga. Nah, itu yang Enggak, artinya gini, binatang kan dipelihara juga oleh manusia. Iya. Terus lo aku peduli. Nah, jadi gini. mengingatkan itu. Iya, jadi maksudnya apa yang aku lakukan setiap hari ya sehari-hari bertahan untuk hidup, bagaimana bisa menjalani kehidupan. Menjalani kehidupan itu kan bagian daripada itunya kan adalah beberes, memberi makan, ngajarin anak sekolah, terus kayak gitu kan. Oh, Jadi yang hewan tadi urusannya? Nah, urusan itu ya ada lah itu. Jadi aku dulu kan tahun yang lalu mulai nge-rescue binatang ya. Tapi sekarang aku selalu berdoa, Tuhan, semoga manusia makin banyak yang peduli dan cinta kepada binatang. Karena aku udah cukup segini aja. Maksud gue kemampuan gue enough. Yang ada aku rawat sampai udah pada tua-tua tuh anjingnya Om. Nah, terus pada saat di situ setiap misalnya kita ngolah makanan atau apa gitu dan memberi mereka makan itu bagian daripada melayani sebenarnya kan secara nggak langsung ya. Pagi-pagi bisa motongin kepala. Setuju gua, setuju. Nah, at the end orang juga mikir, dah, lo hobi banget sih ngumpulin binatang. Gue bilang, hobi? Wah, gue kalau orang ngomong hobi, gue langsung damprat tuh. Maksudnya, ini gak hobi nih, gara-gara orang banyak yang buang-buangin gitu kan, Om. Nah, sekali lagi, orang tuh suka yang kayak bilang, emang lo udah miliarder ngurusin kayak gitu? Aduh, bener-bener. Ternyata berbuat baik bukan masalah uang loh. Berbuat baik adalah masalah lo punya hati atau enggak untuk itu gitu kan. Karena ternyata yang membuang atau yang itu justru yang punya uang, Om. Sama, jadi di sini tuh kita jadi belajar mungkin karya-karya aku bukan karya apa ya. Tapi lo bingung nggak kenapa orang Islam nggak miara anjing? Menurut lo gimana? Ayo. Enggak bingung sih Om. Ayo kenapa? Enggak bingung. Ntar gue kasih jawabannya. Iya apa coba. Jadi gini, orang Islam tuh cenderung ya fanatik. Iya. Jadi kalau dia miara anjing, lo suka anjing laki perempuan? Sama aja perempuan laki Ya, enggak disuruh milih. pilihannya laki atau perempuan. Perempuan sih. Milih perempuan. Lo tega nggak kalau dia nggak kawin-kawin? Ya itu sih ya Om. Lo beli jadi pasangan. Iya. Satu anjing seminggu berapa lo ngasih makan tuh? Iya. Berapa? Aku nggak pernah itu. Nggak, kira-kira. Ah tuh oke. Satu minggu ya minggu ya Om ya. Beras. Berapa anjing dulu nih? Satu. Anjing? Oh, oke. Satu anjing. Satu anjing seminggu. Lo kan tahu nggak suka ngitung. Iya. Tunggu dulu. 20.000 lah. 20.000 pasangan. Ya, jadi 40.000. Oke. Terus dia punya anak 3. Anjing 3 lah dia ya. 3 ya. Ya, jadi 5. jadi berapa? 5 lah. Ya, jadi 5 kali 2 100 ya. Nah. Terus udah banyak nih orang-orang Islam kan, mayoritas orang Islam ya. Kali sebulan 400. Sekarang gue tanya nih, sekarang gue tanya nih kalian, selama sebulan kalian pernah nggak sedekah 400.000 istiqomah? Enggak kan? Ya. Oke. Apalagi lo kalau miara, nah itu ditakutin. Iya. Jadi bukan, kamu jadi paham ya. jadi ya, bukan ya. sekedar haramnya. Oke. Orang kan di surat, salah satu surat kita boleh miara ayam asal kau berkebun untuk menjaga peternakan dan perkebunan, boleh. Angkanya harus similar tuh sama Om. Iya, apanya? Angkanya seminggu tuh harus 400 juga nggak? Ya enggak, kalau lo kualitas yang terbaik itu lebih mahal. Enggak, maksudnya yang kita berikan Ada yang kepada- sebulan sejuta kan? Iya ada. Iya, Gua nggak kali sesuai 5 jadi 5 kemampuan. juta. Iya. Satu prinsipnya ya Om, kita tidak memberi dengan kelebihan. Jadi kita bikin dengan sangat efisien. Yang penting kita kasih tempat buat mereka. Daripada di luar Iya. dibunuh, ya kan kayak kita. Iya, karena lu pencinta, tapi ada yang senang miara aja kasih pembantunya kan Iya, gitu. sedih juga Terus minta sih. uang makan. Ini yang ditakutin sebenarnya. Jadi sekali lagi Oh itu ya Om. Ya, oke, jadi kita oke. udah berhenti lah berselisih tentang anjing. Anjing mau dikasih agama, kan itu kan aneh ya. Itu siapa yang kasih agama? Ada kadang-kadang tuh agamanya ini gitu kan. Itu parah banget sih. dengerin ya. Tadi gue suka sama lo ya. Lo sayang sama anjing. Ada WTS, PSK di zaman itu. Iya. Masuk surga karena memberikan air kan. Iya. Tapi ada perampok 99 dibunuh mbak dia. Nanya sama ulama, ini gimana nasib saya? Bisa masuk surga enggak? Wah, kamu tuh bakal masuk neraka. Tahu nggak? Dibunuh itu ulama. Ya sampai gitu ya Om. Dibunuh itu ulama. Tiba-tiba dia nanya lagi kepada orang sufi gitu, orang yang cerdas, memiliki cinta yang luar biasa.
kamu asal bertobat kamu bisa Oke. masuk surga. Iya. Bener dia peluk, dia jalan, belum nyampe ke pintu tobat mati tuh orang, sudah dihitung oleh Allah dia pintu surga. Jadi, iya, jadi jangan lu suka ngomong lu Iya. neraka lu. Ya, niatnya ya. Iya, kayaknya Allah diperintah-perintahkan sama lu itu. Makanya gue suka tadi. Tuh kita dapat klop lagi ngomong gini. Kita Iya. lihat karya. Instagram lu apa biar mereka bisa Rotua Magdalena P. pelan-pelan. Rotua Rotua. Magdalena P. Rotua, ingat aja ya minuman orang tua ya. Rotua artinya gifted dong, diberkati. Oh, Bahasa Batak dong. Rotua Magdalena P. P ya, Rotua Magdalena P. P. Di situ banyak karya-karya beliau. Di Ya. sini apa yang kita ingin perlihatkan? Apa ya, ini sebenarnya diary aku. Pusing gak sih lo ngeliat diary sebesar ini? Lihat nih ya. Jadi sebenarnya aku tuh pencatat. Ya, ini yang mau aku perlihatkan. Ini semua karya nih. Ini Boleh karya diangkat grafisku. sebentar ini? Boleh saya pegang? Saya biar kalian jelas. Nggak usah. Tuh. Ya, jadi ini sebenarnya semua catatan-catatan ya, semua karya-karya tentang soul, tentang apa aja. Jadi semua ini arsip lah karya-karya aku ya. Ini yang mau aku perlihatkan bahwa sebenarnya karya itu jejak gitu loh Om. Kita nggak ngomong karya itu harus ada yang di pameran atau apa. Karya itu cuma sesuatu yang mengingatkan engkau tentang apa yang kamu lalui dalam hidupmu Narasi kehidupan. Yang suatu saat mungkin bisa jadi pelajaran buat orang lain. Ya mudah-mudahan pelajaran yang baik gitu ya. Nah ini semua nih catatan-catatan aku nih Om. Ini di print-print besar sih. Telaten lu ya. Iya, aku cukup sangat suka dokumentasi sih sebenarnya. Rom. intinya. Mana karya lu? Lu nggak nyatet begini kan? Dia banyak nyatet di tembok rumah orang. Ya Allah, udah gitu minta bayaran lagi. Iman tembok. Emang dia tembok ini, seniman tembok Kamu ya. mural ya? Iya. Ya jadi ya dokumentasi lah. Aku sebenarnya suka jejak karena aku percaya banget kan karya aku banyak layer-layer nih Om. Ini terjadi karena aku mencatat sebenarnya karena semuanya itu aku masukin dalam apa sih ini sampai benar-benar kayak Dokumentasi ya? banget dokumentasi ini Arsip, karya-karyaku yang ada arsip lah. Dulu kan aku pengen kerja jadi penjaga perpustakaan. Karena gue seneng lihat buku, bukan gue baca, gue cuma suka lihat gambar. Gambar ya. Nah, yang kayak gini lah Om, ini mau kasih lihat ya. Nah, ini catatan-catatanku ini tentang perempuan yang ketutup matanya. Ini karya perempuan ketutup matanya itu temanya The Blessing of Mother Earth. Waktu ibu saya meninggal, nggak tahu sebelum mami pergi tuh aku udah melihat perempuan ketutup mata ditutup kain tipis dan bunga-bunga. Aku belum lihat loh. Maksudnya aku tidak tahu mamiku sakit Firasat kanker. nih. Firasat Om. Nah, perempuan-perempuan yang ini udah ada di imajinasi aku sebelum mami pergi. Sampai ternyata mamiku brain cancer, dia memang perempuan yang luar biasa ya. Dia dari kanker serviks sampai cancer brain, berjuang dan gak pernah ada yang tahu anaknya kalau udah cancer. Nah, meninggalnya juga sangat tenang karena dia juga nggak mau di kemo dan segala macam. Nah, akhirnya karya-karya ini adalah sebuah firasat itu The Blessing of Mother Earth. Nah, ini aku dokumentasiin juga. Jadi seni itu buat aku adalah healing sebenarnya Om. Healing ya. Jadi kayak apa sih namanya? Ya kita pasti sedih dong dengan kepergian, tapi dengan membuat karya ya aku bisa lebih menerima lah gitu. Ya inilah. Jadi kalau yang mau aku share adalah sebenarnya karya itu jangan kita anggap berat dalam pengertian lo harus bisa melukis terus lo pamerin itu baru lo bikin karya. Enggak kok. Catatan-catatanmu, tulisan-tulisanmu, pemikiran-pemikiranmu, perjalanan hidupmu, kejengkelanmu, kemarahanmu atau apapun coba di-record atau disimpan karena itu suatu saat didengar pun itu jadi karya. Ini aja sekarang orang denger rekaman-rekaman aja podcast gitu atau apa kan karya padahal cuma ngomong-ngomong. Dulu pernah nggak kepikiran kalau itu akan menjadi sebuah karya gitu kan ya. Akhirnya orang pingin denger ini orang ngomong apa yang kayak gitu. Padahal masalahnya konten kan, ya lu pasti bisa ngomong, cuman apa yang mau sampein. Nah, sesuatu yang mau lo sampein tuh harus lo pikirkan. Ini judulnya Rumahku Istanaku. Ya, ini cuman kayak permainan warna, terus permainan bentuk. Ini juga aku kenapa ini dari gambar yang berbeda 1, 2, 3. Ini juga terjadi karena aku punya arsip. Ya ada image bankku, jadi aku masukin di Photoshop. Nah ini fotografi pas ke pantai gitu. Kita cuma bikin kayak ya cuma coret-coretan aja gitu, mikir gitu. Jadi ya gitu sih. Itu apa tuh? Bacaan itu apa tuh? Trust, percaya. Perjalanan. Perjalanan waktunya. Jadi Gimana aku selalu bilang
perjalanan waktunya tuh sebenarnya yang kita jalanin ini sekarang tuh bukan waktunya kita ya Om. Itu waktunya Tuhan sebenarnya ya. Kita tuh cuman kayak ya bagian dari kehidupan, maksudnya ya kita nggak punya kuasa sebenarnya untuk menentukan kita mau melangkah kemana. Ya sebenarnya lebih ke situ. Jadi karya-karya ini cuman kuasaku cuman menggambarkan sesuatu gitu. Makanya ketika di dunia seni rupa ini kan tahu sendiri kan Om, maksudnya yang masalahnya like and dislike ya, suka atau tidak suka gitu. Tapi buat aku nggak bisa dibatasi ketika berkarya. Oh ini karya yang mana isi piringku nih? Kan piring kosong banyak kan nih, anaknya lagi ngelamun, mana isi piring aku? Nah ini fotografi loh Mas, jadi ini aku foto, terus ini, jadi ini ada 3 foto yang berbeda, foto piring-piring ini waktu kawinan tuh ada piring-piring kosong gue potret. Terus ini waktu aku pulang kampung ada anak kecil ini aku ikutin gitu. Nah akhirnya digabung, dimontas di Photoshop dan aku bikin judul mana isi piringku. Di dalam karya kita is the director, dalam hidup kita bukan sutradaranya, tapi di dalam karya kita sutradaranya. Jadi ya mungkin ceritaku karena kita kan nggak bisa memutuskan apapun dalam hidup, tapi di dalam karya atau catatan itu hak kewajiban kita. Oke. Hak prerogatif. Ini masih banyak ya teman-teman ya catatan. Masih tebal. Teman-teman, monggo yang mau tanya, silakan. Kalau berani. Apa yang lihat karya dari ini seorang digambar Mada? di media apa aja? Ya, jadi mediaku tuh macam-macam man. Awalnya kan aku masuk seni grafis nih, mencetak nih. Ini kan dicukil kan, terus di print gitu kan. Ini cetakan. Setelah itu aku masukin di di komputer. Habis itu aku gabung antara Photoshop, fotografi dengan sketsa. Oh, jadi ambil ini. Iya, ini karya dulu nih, ini kayak berapa 12 tahun yang lalu ya. Sekarang aku nggak bikin ini lagi, jadi ya semua proses ya sebenarnya. Baik, teman-teman, sebenarnya nggak terlalu penting kita bicara teknis ya. Iya. Teknis itu ibarat orang sedang berdiri di bayangan yang kosong. Kalau kamu nggak bisa mahat, ya, kamu sket aja pahatan, kasih tukang pahat, jadi itu. Betul. Ya, tulis aja nama kamu siapa, dik doang. Hidup itu ke depan adalah konsep, ide, dan gagasan. Iya. Jadi kalau seniman nggak punya ide, nggak punya konsep, kerjaannya hanya meniru, aku rasa kamu sampai mati pun tidak akan dikenang. Betul. Ya, jadi ini penting teman-teman semua. Iya. Gimana caranya? Nih, begitu gue ngeliat Mada gini, kita lari dari ini. Kita lari dari ini, Iya. tapi terinspirasi juga dari ini gitu Iya. loh. Tapi kita Iya, lari betul. dari konsep-konsep ini. Ya. Jadi tadi Mas Dedi sebenarnya mau media, mau kolase itu nggak terlalu penting Iya, sih. iya. Tapi gimana caranya karya kita berkarakter, orang nggak ada seniman yang lihat ini Mada ini, itu hadir. Gitu. Ini apa di belakang-belakang kita nih? Ini kain sebenarnya. Ini juga sama nih Om. Jadi kayak ini cukilan kan, cukilan Wes, kayu kan, nah, digabung sama painting kan. ya, Terus udah gitu ini fotografinya ada anjingnya. iya. Yang dia ikut serta. Nah di situ ya ini digabung. Nggak di semua ada Photoshop. anjing kan? Nggak aman kok. Nah ini kan lukisan kan, ini cuma permainan digital di Photoshop kan. Setelah itu digabung, aku jadiin kain ya Om. Jadi Terus kayak yang karya. ini dibuat background teater. Oh ini karya. buat karya instalasi sih. Iya, depannya ada pertunjukan. Terus yang mau Ini rencana mau ditinggal di sini yang mana? terserah Om pilih aja. Ya ada anjingnya aku. Oh beneran, ini Iya, ya? iya. Ya nanti ini dikit sedikit. Enggak, aku karena terkenang seniman. Iya. Ada seniman Arifin Naif ya. Dia hidup. Oh Naif? Iya. Iya, aku tahu. Dia Ah. hidup bersama dengan anjing. Yang bener. Ih, dia itu istilahnya diusir dari keluarganya lalu mengembara di trotoar, dapat makanan, dia mengais sama anjing. Iya. Lalu toko makanan juga akhirnya memberikan satu bungkus dan dia makan bersama anjing lagi. Oke. Sama anjingnya dibagi. Sampai Luar sekarang biasa. dia menjadi pelukis yang Terkenal banget. ada 1,5 M ya lukisannya. Arifin Naif kan? Iya, 1,5 M, tapi setiap karyanya itu pasti ada anjingnya. Iya. Tanda tangan ada anjing di situ. Kecil gitu ya. Kecil ya. Ya Allah, dia beragama Islam bro. Dia beragama Islam ya. Kita nggak akan masuk ke ranah-ranah keyakinan orang, tapi untuk mengenang siapa dirinya, dia setara dengan anjing kala itu. Dia bilang begitu. Dan dia melukis, kalau ke rumahnya nggak ada lukisan dia. Karena begitu baru skate Udah laku. Udah laku ya, 500 juta udah di tangan. Pandemi gini tidak terjadi pada diri dia. Iya. Idot pernah datang nggak ya Arifin Naif ya? Kita Oh, pernah luar biasa ya. kita pernah belajar mata kuliah kehidupan bersama Arifin Naif. Wow. Jadi kamu pencinta anjing, Oke. Arifin Naif, pelukis yang merasa dirinya tidak lebih dari anjing, Ya. ya.
aku akan minta karya yang ada anjing. Oke, terima Hidup kasih. anjing. Om, dari dulu aku selalu merasa bahwa kita ini ciptaan, ya, dan apa yang kita bikin ini sebenarnya cuma bagian meniru dari ciptaan Tuhan juga gitu. Jadi semua korelasinya pasti aku merasa bahwa kita tuh bukan orang yang mencipta pada dasarnya. Kita cuma meminjam dari apa yang kita tahu, apa yang kita lihat, apa yang kita apa. Jadi selalu korelasinya pada Tuhan. Kurang lebih seperti itu sih. Didi emang pelajaran ini waktu itu nggak masuk. Ini Di, kita tidak pernah mencipta apapun karena Dia Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Kita hanya ikhtiar melalui karya menemukan ciptaan Dia. Betul. Ya, jadi itulah yang tidak bisa terpisahkan. Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir. Yang Maha Pencipta, yang Maha Mendesain, dan Maha Menyeni itu sendiri. Jadi kita ini adalah bagian. Jadi jangan pernah lepas teman-teman berzikir dalam berkarya. Jadi apa kita buat podcast ini, live Instagram ini memang kita ingin memacu Anda yang ada di rumah aja untuk menemukan jati diri, siapa diri kalian. Kalau kalian seorang desain baju, lo akan bangkrut kalau tetap bikin baju. Karyawan lo pasti seribunya di PHK. Tapi kalau lo melihat diri lo seorang fashion designer, lo bukan seorang dokter tiba-tiba ngasih obat. Fashion designer tiba-tiba nge-share obat. Atau mencatat kematian-kematian, lo gagal jadi manusia. Di pandemi ini, di pandemi ini seorang fashion designer merubah bikin masker. Iya, betul. Betul. Lalu kerudung include dengan masker. Yang jatuhnya nggak kemana-mana, tinggal ditarik, set, jadi. Nah, penemuan-penemuan itu adalah orang-orang yang berhasil survive. Hari gini lu bikin sepatu, Pak. Siapa yang pergi-pergi, Pak? Terus lu bilang, pandemi payah gitu, jangan menyalahkan situasi. Nah, Mahda ini mau ngomong tentang pandemi. Gimana, Da? Baiknya. Oke, pandemi ya. Sebenarnya sama ya Om, karena aku kan juga ngajar kampus ya, dan semuanya akhirnya jadi lewat online. Yes. Jadi kalau ngajar tuh pakai Zoom, Yes. kadang-kadang WhatsApp, sedih juga sih. Karena kan kita pengen lihat kemampuan anak-anak langsung Betul. ya. Di awal-awal tuh aku yang kayak, aduh, mana ada pembimbingan mahasiswa yang memang harus ujian ya, aku harus lihat dan kita ngomong intens berkarya. Akhirnya sekarang hanya bisa lewat Zoom atau itulah ya. Pertama sih kayaknya aduh gak enak banget ya, kayak merasa berdosa gitu, kok anak ini gak dapat ilmu 100% karena semua itu cuma lewat itu. Tapi lama-lama kalau kita mikir bahwa itu gak 100% kan salah juga ya Om. Akhirnya kita memang harus ganti gitu. Kalau ada satu mata kuliah yang menarik adalah pre-press. Pre-press itu kan preparation printing gitu ya Om. Jadi untuk percetakan, aku ganti lo jadi audiovisual karyanya. Jadi daripada dia bikin buku yang dia gak mungkin datang ke digital printing, menyusahkan hidup anak itu, ya dia bikin aja sendiri dan dia bikin story frame by frame dan masukkan musik. Jadi kayaknya kita yang memang akhirnya harus mengolah secara kreatif ya. Kayak dengar tuh guru les. Jadi waktu aku presentasi ujian D3 aku, diploma kan semua karyaku aku gantung tuh ya. Judulnya kursi. Kursi yang menarik, kursi apa, pokoknya kursi aja Om. Kursi yang kebalik-balik gitu-gitu kan. Terus udah gitu dia nanya gini, kursi apakah menjadi simbol kedudukan buat kamu? Enggak sih, Ma. Kursi itu di studio grafis ya. Studio grafis kan kecil tuh Om, inget ya? Muridnya 5, kursinya cuma 3, kan sebel. Jadi kita berantem gara-gara kursi, bukan kedudukan. Itu kalau lo datang lebih cepat lo dapet kursi doang gitu kan. Terus ya gini, oh jadi sebenarnya sesederhana itu pemikiranmu ya. Terus Mahda, apa bedanya kamu sama orang gila? Gue digituin sama dosen. Itu bilang ini, orang gila di rumah sakit jiwa ya Kak ya. Saya di IKJ, saya nggak tahu apakah IKJ itu rumah sakit jiwa juga. Iya. Ya makanya. Institut Kelainan Jiwa. Iya. Jadi sama, udah pernah sih Mas sering. Pernah ya. Dan saya mau jelasin sedikit ya. Ini orang kalau mau sukses harus mengenal kode-kode digital. Ya. Orang-orang yang tidak bisa bermigrasi ke dunia maya, matilah kau. Ya, Ustadz nggak bisa ngomong di Zoom, matilah. Ya. UMKM sekarang sedang berjaya, dia ekonomi lemah, harus bikin toko nggak bisa. Sekarang orang bisa pesan melalui online. Sekarang pertanyaannya, kita anak IKJ. Apa yang mati di IKJ? Seni peran, Pak. Namanya teater. Karena dia mengandalkan langsung panggung, ya. Sayang ya. Terus tidak mau bikin teater semi zoom gitu, Pak. Wah, nggak dapet lah. Ya sudah, selamat datang kematian.
Lo pingin nasib keseniman lo seperti seorang teatrikal? Kayaknya jangan. Iya. Ya, memang saya puji nih soal teater. Dari Romawi, Colosseum, ada suguhan teater telah bermigrasi dulu dia. Awalnya ke Hollywood, betul dong. Ya, sekarang siapa yang nonton, Pak? Hah? Ada yang nonton di teater-teater? Gila, lu sama yang nantang-nantang virus lo. Nah, lakukanlah ini. Jadi sekarang saya ingin ngomong melalui podcast sama Mada ini. Betul. Yang teater, ayo kita bergerak yuk. Ya. Kita kasih kode linknya, lalu orang yang mau ini klik harus bayar sedekah gitu ya. Jangan nggak ngemis kok ini, udah eranya begitu kok. Teater Kopo udah mulai ya, Umi? Iya, kemarin juga gue udah ngasih saran kepada Butet Negara Haja. Mas, oh bisa ya, tapi kita harus ngeling juga sama orang-orang hukum gitu, artinya apa namanya? Tadi apa ya gue bilang ya? Orang-orang hak cipta Hak gitu. cipta, oke. Hak cipta. Iya. Apa namanya hak cipta tuh? Copyright. Iya. Haki merek. Iya merah kan. Lupa ya, Kemenhukam. sudah paham maksudnya ya kayak gitu. Iya. Oh iya, jadi lupa namanya. Terus ke depan Mada ingin apa nih, dah? Kan lu nggak bisa menunggu pandemi usai ya. Iya. Nggak bisa. Terakhir lu pameran juga ya di pandemi ya. Iya, bikin instalasi pertunjukan tetap dengan teman-teman dari Makassar, terus teman-teman dari apa sih sama-sama Gaha. Jadi justru ya pada saat pandemi ajaibnya kita masih bisa bertemu sih, oh. Maksudnya ya selama ada kemauan di situ ada jalan ya. Istilahnya ya prokes tetap. Iya, tadi kita juga pakai Keyakinan. masker kok, kita lepas saja, kita pakai lagi deh. Keyakinan tetap. Maksudnya apa ya Om? Memang kita nggak bisa nunggu kapan pandemi selesai. Kayak di rumah juga selalu ada kegiatan kan anak-anak kecil yang kemarin libur main ke rumah belajar melukis segala macam lah Om. Sama seperti kegiatan biasa gitu ya. Dan ya terus aja jadi pandemi nggak pandemi mudah-mudahan buat kita bisa bertahan dan sama aja ya Om ya. Amin. Mudah-mudahan ya memang kesempatan memang jadi berkurang sih Om. Maksudnya kayak ya orang mau bikin apa kurang gitu kan udah nggak lagi gitu kan. Misalnya dulu kan aku juga ngedesain untuk lukisan elemen estetis atau apa sekarang kan juga hotel juga susah segala macamnya, tapi kerjaan komersil tuh hampir nggak ada sih. Nah tapi ya kita harus bertahan dan akhirnya Om yang menarik adalah karena memang dengan adanya online aku jadi kayak bikin katalog karya terus juga kayak ada yang mau beli nggak karya gue biar gue bertahan untuk jadi seniman. Akhirnya gue memperkenalkan karya kepada teman-teman alumni yang sebenarnya nggak tahu seni sama sekali. Secara nggak langsung kan kita jadi mengajarkan mereka tentang seni, menghargai seniman dan segala macam gitu sih. Ya banyak cara untuk bertahan lah sebenarnya. Wow. Jangan menunggu. Keren ya, keren. Iya. Ini ada temanku di luar karya Mada. Ini juga ada Dedi pelukis dengan Ya, itu keren. dengan kaos, tapi kaosnya pakai Baiklin. Oh itu dari tadi aku mau tanya Iya. tuh catnya pakai apa Baiklin ya? Baiklin. Jadi dibikin cacat ya. Iya dia tarik ya warnanya ya. Dan ini ya, dia jual. Iya. Ya, dan dia keluar dari kandang Keren. studionya, main ke goa. Terus lukisan ini udah dibeli belum? Hah? Udah dibeli belum? Enggak, udah ada yang mau. Oh, ada deh mau. Nah, jadi lukisan ini ditawarin tadi udah dibeli. Keren ya. Jadi Sold. Iya langsung sold. Jadi sekarang kayaknya gini deh, seniman tuh rendah hati lah. Iya betul rendah hati. lah. Akhirnya kita jadi rendah Usaha hati. keluar gitu. Berusaha Betul. keluar. Dan nggak ada target yang istilah gini. Angka ternyata bukan apa-apa Iya. ya Mas. Angka tuh kan pertama kayak gini loh Om, gengsi juga gue ya gitu. Gimana caranya ya gitu kan. Karena kan memang kita mau nggak mau harus bertahan ya hidup ya. Terus berapa harganya terus gue bilang gini kan gue bikin katalognya cakep tuh ada lagu-lagunya segala terus gue share lah di alumni segala macam dia harganya berapa gini gue bilang gitu harga terserah lo terus orang-orang yang nggak ngerti seni kan akhirnya gini lu ya Daya seniman banget sih lo pertama gue udah liat karya lo kedua gue masih disuruh mikir lagi harganya berapa gitu kan karena kan gue kalau misalnya gue kasih angka ya kayak segitu hidup kita gitu kan masih ada sombong akhirnya gue gini oke, gue tulislah harga angka murah gitu ya Om ya. Yang penting bisa ini lah. Terus udah gitu gini, tapi itu harga pandemi loh. Angka pandemi. Berarti angka penting ya. Penting juga ternyata angka penting. Enggak sih, maksud aku cuma supaya orang-orang itu menghargai juga bahwa selalu ada cara bagaimana kita merendah, tapi kita juga jangan terlalu merendah, harus ada sedikit posisi Ada standarnya. bargaining power Bargaining sedikit. power. Iya. Paham Orason? Paham nggak Pak? Ayo udah, terima kasih. Ya, kita udah ngomongin tentang Mada, mamanya, ya surganya, ya karyanya, ya printingnya. Iya, ya. iya. Terus di masa pandemi ini harus melakukan apa? Apalagi nih Mada yang kelihatannya
masih dalam impian, belum juga turun untuk ada kerjakan tuh apa kira-kira? Impian ya. Kita tuh sebenarnya aku punya lagi bangun foundation ya Om ya. Foundation. Namanya makna sejati Indonesia. Makna sejati Indonesia. Ya, kita lagi bergerak untuk mencari makna sejatinya Indonesia itu seperti apa. Berat juga ya? Gila, kok berat juga ya Om ya? Nggak ya, pokoknya gitu kurang lebih. Nah, kita punya tagline tuh Jalan Cinta Nusantara. Masya Allah. Jadi, di situ kita akhirnya kembali lagi kepada sesuatu yang... Tema besarnya apa tuh ya? Jalan Cinta Nusantara Om. Pada dasarnya kita itu sama. Kita itu selalu ada, apa sih, nasionalis itu dibangun karena kita kan dalam satu pulau sebenarnya, cuman terpecah-pecah atau Ya apa. itu kan artinya Nusantara. Iya, benar. Jadi gini teman-teman, ada orang meneliti tentang nama-nama. Kenapa Allah double L, kenapa Muhammad double M, kenapa nabi-nabi lain tidak ada yang double. Sampai itu diperhatikan. Nah, Indonesia ini, mohon izin nih, jangan dipotong-potong. Nama Indonesia itu akan membawa keterpurukan dan kesialan. Believe it or not. Jadi saya tanya, bagusnya apa? Tambahin raya. Jadi Indonesia Raya. Sekarang mau tanya, lagu kebangsaan kita apa judulnya? Indonesia Raya. Indonesia Raya kenapa jadi hilang rayanya? Jadi iya juga ya. Loh, bukan iya juga, ini kan. Ya, jadi kalau kita ini seperti ini, nama adalah doa ya. Iya. Sebenarnya nggak ada, bukan kita tidak menghargai pahlawan, kita kayak Brunei itu. Jadi dulu Brunei Darussalam. Myanmar dulu apa tuh? Burma. Tapi kalau kita nih begitu ada niat begitu, wah habis loh sama netizen. Wah, Oh iya, makanya. wah dihabisin. Padahal tujuan kita teman-teman semua. Ngeri lah kalau ngomong ini, ngeri lah bro, ngeri lah. Ngerinya begini ya. Nama gua Rizky Mulyawan, bapak gua yang namain. Lalu dikenal dengan Dik doang. Lo tau nggak nama tubuh ruhania gua? Karena sebelum jadi Dik doang, sudah ada ruh hidup di situ. Oke. Bapaknya Ruh nih, cahaya di atas saya sudah menamakan, tapi gue nggak kenal. Dan lu juga nggak kenal. Makanya gue cari pencarian nama cahaya itu, nama Nur Muhammad itu, garis keturunan, jadi panjang perjalanan. Intisarinya ketika dia ngomong tentang Nusantara, jadi awalnya tuh kerajaan raja-raja tuh menyebutnya Nusantara gitu. Artinya pulau-pulau di antara Betul. lautan. Betul. Wah. Dan kita itu satu sebenarnya. Itu sih maksudnya mimpinya adalah gini sih Om. Memang kita kan aku terkait juga beberapa seniman performance gitu kan, tari, musik gitu, dan kita punya mimpi yang sama gitu bahwa ya seni kesenian Indonesia tuh bukan tradisi yang akhirnya kita jadi takut gitu kan Om. Yes. Tradisi nanti kamu murtad loh, ini sesuatu yang udah tradisi kamu kobrak-abrik. Enggak. Kita hidup di zaman sekarang dengan pemikiran-pemikiran yang mengagungkan hal-hal yang peradaban, yang dimana Indonesia itu adalah Nusantara gitu kan. Iya. Nah, Kata lain nggak usah ke barat-barat. nggak usah ke barat-barat, kita cari lokal kita. Tapi kalau ditanya mimpi gua apa Om? Ya apa mimpi lo? Gue belum ketemu filantropis yang gila gitu loh Om, yang atau siapa? Oke, kalau kita ngomong tentang kementerian ya kita terus mencari lah ya kemungkinan jalan-jalan ke situ. Tapi orang yang kayak gini, kan tadi ya kita udah Setelah ini ditonton sama mereka. Iya, jadi banyak sekali karya yang sebenarnya bisa muncul. Jadi gini, seniman punya ide. Kita nggak terlalu idealis untuk bisa bekerja sama dengan orang-orang yang juga mempunyai mimpi yang sama untuk Indonesia sebenarnya, ya kan? Masalahnya cuman apa sih tujuan kita? Kita kan selalu pingin Nusantara, Indonesia Raya ini yang bisa kita serahkan atau kita berikan kepada anak cucu kita adalah Nusantara yang toleransinya besar, Nusantara yang luar biasa, Nusantara yang tidak terpecah, Nusantara yang tidak ngomong kehebatan satu dengan yang lain, masing-masing punya kehebatan masing-masing. Buktinya cuma COVID aja, kita semua bisa mati. Nah, sebelum mati itu maksudnya, mati itu lambang kesetaraan. Tetapi kehidupan juga bisa menjadi kesetaraan ketika yang lebih melihat yang kurang. Ketika yang kurang tahu dan memanfaatkan sesuatu yang lebih untuk hal-hal yang baik juga. Kurang lebih kayak gitu ya. Luar biasa. Bini lu belum tentu bisa ngomong gini nih, Pak. Ya, emang lu belum punya bini. Ya, waktu juga nih, Dak. Ya, Yes. tapi saya tidak akan memframing apa yang kau bicarakan. Iya. Keren. Ya, mudah-mudahan aja deh sih, Dak, segala Amin. cita-cita lu tuh menjadi nyata dengan Iya. tujuanmu yang mulia ya. Tadi apa Amin. namanya itu? Makna sejati apa? Makna sejati Indonesia. Kenapa dia menamakan sejati di situ? Kita tahu pohon jati itu menjadi cita rasa bangsa ini. Kalau orang Jepang tuh sakura ya. Iya, betul. Karena pohon jati itu adalah pohon yang mampu
menelan segala perasaan-perasaan getir gitu. Iya. Ketika dia musim kemarau berkepanjangan, dia merontokkan seluruh daun-daunnya dan tetap bertahan hidup. Iya. Ya. Dan ketika dibelah sama penebang, tukang ukir, terlihat tuh gambaran penderitaannya, Iya. serat-seratnya jadi indah gitu. Betul, betul. Jadi banget. pada penderitaan bangsa ini, ya kita jangan saling mengolok-olok deh, Betul. ya. Karena itu semua adalah color warna nanti akan memperindah kesejatian kita tadi menjadi bangsa yang luar Yang biasa. luar biasa. Dan kenapa pohon jati? Karena pohon jati itu ditanam oleh nenek moyang kita bukan untuk dinikmati oleh sang penanam. Betul. Karena 40 tahun baru bisa dinikmatin. Iya. Dia nanam umur 40. 80 dia udah nggak bisa nebang. Lalu kok? Tetap ditanam, ya kan? Ya Allah ya Karim. Om, sejatinya ada bahasa Jawanya nih ya. Sejatinya aku nggak ngerti sejatinya wong urip itu apa. Pokoknya intinya jadi sejatinya manusia hidup itu berbuat kebaikan. Jadi itu sebenarnya filosofi Jawa ya. Ada yang berkata bahwa Kalau sejatinya ya sebaik-baiknya umat yang bermanfaat. ya, jadi gitulah di dalam ini. Baik, Aduh, kaget gue. Aduh. Mada, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa teman-teman pengembira, luar biasa. Kameramen Joko berkarya harus seperti Menghela nafas. Jadi gimana tuh maksudnya? Pahlawan mananya Pak? Setiawan Sabana tuh, pasti awan Sabana. Jadi berkarya itu seperti berzikir maksudnya gitu ya. Oh iya, berkarya itu seperti berzikir. Betul. Ya, kita bicara tentang Indonesia dari Mahda Amin. ya. Dan Indonesia itu negeri yang luas daratannya nomor 2 setelah Kanada. Kalau ditarik lurus dan ikan-ikannya berenang di lautan Atlantis, begitu bertelur terseret ke laut Australia dan berenang di karang-karang kita. Yang ngambil benderanya perahunya Indonesia, tapi miliknya asing. Makanya Susi bilang tenggelamkan. Iya. Lo tahu nggak ya bahwa kita 17.000 kepulauan, ada 500 bahasa lebih, dan bangsa-bangsa yang besar itu memiliki pelaut-pelaut ulung. Believe it or not. Inggris, Columbus. Iya. Ya. Spanyol, Vasco da Gama. Cina, Panglima Cheng Ho. Coba terus ini ya. Nenek moyangku. Seorang pelaut. Sebut. Inilah bangsa kita ini, bangsa yang melupakan sejarah. Lu Iya. jangan ngomong bakal jadi bangsa yang besar deh. Kalau lu kerjanya hanya menyalah-nyalakan pemimpin. Betul. Cerdaskanlah diri kamu sehingga kamu layak menggantikan orang yang tidak selayaknya menjadi pemimpin kita. Ya. Ayo, kita salah. Kakek moyang kita emang pelaut, tapi nenek moyang kita penenun. Nih, Betul. ya, dimana kita ke daerah masing-masing pasti kita disuguhkan kain yang berbeda-beda, Iya, betul. batik yang berbeda-beda. Jadi nenek moyangku seorang penenun, gitu. Iya, maksudnya Baru kakekku seorang pelaut. Ya sudah, terima kasih. Takutnya kepanjangan. Terima kasih. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.